Bagi Aruna, wangi bunga Kamboja yang dulu terasa seperti pelukan hangat neneknya, kini terasa aneh dan dingin. Ia kembali ke desa kecil di pedalaman Bali, sebuah tempat yang seolah membeku dalam waktu. Bukan untuk berlibur, tapi untuk mengurus peninggalan neneknya yang meninggal dunia secara tiba-tiba. Warga desa hanya berkata neneknya dipanggil malam. Sebuah jawaban yang tidak menjelaskan apa-apa. Aruna adalah gadis yang terbiasa dengan hiruk-pikuk kota. Baginya, semua hal harus bisa dijelaskan dengan logika. Namun, di desa ini, logika terasa tidak berguna. Di sini, udara terasa lebih berat, dan keheningan di malam hari terasa begitu pekat, seolah menyimpan suara-suara dari masa lalu. Hatinya juga berat, dipenuhi rasa bersalah karena jarang pulang menengok neneknya. Ia berjanji akan tinggal beberapa minggu untuk menebus waktunya yang hilang. Sejak hari pertama, Aruna merasa tidak diterima. Tatapan para tetangga terasa tajam dan penuh selidik. Saat ia mencoba membeli kebutuhan di satu-satunya warung di desa itu, si penjual hanya menunduk, memberikan barang tanpa bicara, dan menerima uangnya dengan tangan gemetar. Aruna merasa terasing, dikucilkan di tanah kelahirannya sendiri. Ia merasa benar-benar sendirian. Malam-malamnya mulai terasa aneh. Saat menimba air di sumur tua belakang rumah, ia sering mendengar bisikan lirih memanggil namanya. Aruna. Tapi saat ia menoleh, hanya ada suara angin yang bergesekan dengan daun pisang. Pernah suatu kali, ia terbangun di tengah malam karena mimpi aneh tentang seorang wanita dengan rambut putih panjang dan kuku tajam yang menari di halaman rumahnya. Puncaknya, ia mulai takut bercermin. Karena kadang pantulan wajahnya di cermin tua peninggalan neneknya terlihat tersenyum. Padahal ia sedang tidak tersenyum sama sekali. Karena tidak tahan lagi, Aruna memberanikan diri bertanya pada Imade, tetua desa yang paling dihormati. Pria tua itu menatapnya dengan pandangan yang sulit diartikan, campuran antara kasihan dan takut. Garis keturunan perempuan di keluargamu itu istimewa nak, kata Imade dengan suara pelan. Di dalam darahmu, ada warisan kuno yang tertidur. Nenekmu berhasil menjaganya seumur hidup. Tapi kau yang datang dari kota, jiwamu kosong. Warisan itu bisa bangkit. Melihat wajah Aruna yang pucat dan bingung, Imade menawarkan sebuah solusi. Ada cara untuk melindungimu, katanya. Setiap pagi sebelum matahari terbit, dan setiap senja saat matahari terbenam, buatlah canang sari. Persembahkan di altar kecil di halaman rumahmu. Bunga dan doa akan menjadi pelindungmu, menenangkan apapun yang bergejolak di dalam dirimu. Dengan secercah harapan, Aruna mengikuti nasihat itu. Setiap hari, ia belajar merangkai janur dan menata bunga dengan telaten.